Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Binugraha. Saya dari kelas 2C angkatan 19 dengan NPM akhir 093. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang makalah yang saya buat dari mata kuliah TB Motorik dengan judul Motorik dan Teori Belajar. Di sini ada beberapa rumusan masalah ya. Yang pertama adalah pengertian belajar gerak atau motorik, kedua unsur belajar gerak, ketiga manfaat belajar gerak, dan keempat fase belajar gerak menurut Fitz and Posner. Oke, yang pertama pengertian gerak atau motorik, bahwa gerak adalah suatu rangkaian proses perubahan perilaku gerak yang relatif permanen yang diperoleh dari hasil pengalaman dan latihan untuk menampilkan gerakan yang terampil dan benar. Nah, jadi dalam gerakan itu, dalam belajar gerak, ada rangsangan dari luar daripada faktor eksternal yang masuk ke kita. Nah, dari situ kita mau pelajari tentang gerakan tersebut. Dan menurut ahli Smith tahun 1991 menjelaskan bahwa pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan yang terampil. Dalam gerak di sini yang saya pahami adalah belajar gerak yang terbaik adalah dari pengalaman, yaitu contohnya dari latihan. Jadi ketika seseorang belajar suatu keterampilan atau suatu gerak dan dia mengulang terus mencoba mengevaluasi dirinya, apa kesalahan yang dia lakukan, dan ketika dia menemukan suatu kesalahan dia memperbaikinya, dan di situ dia belajar gerak dan terus melatihnya. Dan sifat ketika seorang belajar suatu keterampilan gitu, secara umum keterampilan itu akan melekat di dirinya terus menerus gitu. Jadi dia sifatnya permanen, walaupun misalnya dia sudah bertahun-tahun tidak melatihnya, tetapi ketika ingin dilakukan lagi dia bisa melakukannya, tapi dengan kualitas tentu saja yang jauh yang sebelum-sebelumnya. Jadi kualitasnya tidak sebagus dengan sebelum-sebelumnya yang dia terus melatihnya seperti itu. Terus yang kedua, ada unsur belajar gerak atau motorik. Yang pertama adalah belajar motorik adalah suatu proses. Belajar motorik terjadi karena adanya informasi yang masuk kemudian diolah dan dipraktekkan, ditunjukkan dalam bentuk gerak gitu. Jadi dalam belajar motorik adalah suatu proses yang mana ada rangsangan, ada contoh dari luar gitu. Jadi kita bisa mengikutinya, kita bisa melakukannya. Jadi dari hasil ketika kita memperhatikan suatu gerakan, nah kita ditunjukkannya dengan dalam bentuk suatu gerakan gitu, suatu bentuk gerakan. Yang kedua adalah hasil dari belajar yang merupakan kemampuan merespon yang diaktualisasikan dalam bentuk gerakan. Hasil akhir yang diharapkan adalah siswa dapat menguasai faktor-faktor internal dan suatu keterampilan yang dilakukan secara teratur serta tepat waktu. Jadi yang kedua ini adalah seseorang atau siswa atau peserta didik diharapkan ketika setelah mempelajari suatu gerakan keterampilan, dia bisa melakukannya secara tepat dan efisien gitu. Jadi sesuai dengan ketentuannya, dengan tekniknya, dan dia bisa melakukannya jauh lebih baik lagi gitu. Terus yang ketiga adalah kemampuan atau gerak yang dihasilkan relatif permanen. Seperti sebelumnya saya bilang, adalah kemampuan seseorang dalam melakukan keterampilan atau satu teknik gerakan itulah sifatnya permanen. Jadi walaupun dia sudah tidak berlatih, tidak melakukan satu gerakan seperti itu, tapi ketika ingin dilakukan lagi dia bisa melakukannya, tetapi dengan tentu saja dengan kualitas yang tidak sebaik sebelum-sebelumnya itu. Terus yang keempat adalah keterampilan gerak sebagai akibat dari latihan dan pengalaman. Keterampilan motorik bukan karena pertumbuhan. Jadi keterampilan seseorang itu bisa muncul, bisa
menjadi baik itu karena pengalaman dan keterampilan itu dilatih terus menerus. Jadi seseorang melakukan keterampilan itu dia melatihnya terus belajar dari pengalamannya, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, apa kelebihannya. Nah itu terus dilatih terus dicoba dikembangkan lagi ke yang lebih luas lagi. Itu. Terus yang kelima, perubahan dapat ke arah negatif atau maupun positif, tetapi hasil belajar dan atau latihan tidak selalu mengarah pada peningkatan secara terus-menerus karena banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan hasil latihan. Nah, jadi dalam yang poin kelima ini, ketika seorang melatih suatu keterampilan atau gerakannya, itu belum tentu akan menjadi lebih baik lagi. Tapi secara umum, ketika orang berlatih sesuai dengan tekniknya, sesuai mungkin atau sesuai dengan arahan coachnya, itu akan insya Allah akan meningkat lagi gitu. Tetapi dalam materi ini tidak semuanya mengarah kepada hal yang positif atau yang lebih baik lagi. Mungkin contohnya misalnya kalau dia mengarah ke negatif, mungkin ada faktor pikiran, misalnya ketika berlatih pikirannya terganggu atau dia tidak fokus dalam berlatih. Nah bisa jadi teknik yang seharusnya sudah bagus malah dia melakukan secara keliru atau salah gitu, dan itu menjadi kebiasaan dia, atau mungkin jadi awalnya sudah bagus terus ketika melakukannya ternyata tidak sesuai dengan tekniknya, jadi untuk diubah lagi ke yang bagus lagi mungkin sulit. Nah mungkin faktor-faktor yang lain seperti itu yang bisa mempengaruhi seseorang ketika latihan gitu ya. Dampaknya bisa ke negatif atau positif. Nah di sini ada yang ketiga, manfaat belajar gerak atau motorik. Yang pertama adalah siswa atau atlet dapat memperoleh kemampuan keterampilan kemudian berlatih untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Yang kedua, memberikan perubahan yang permanen dalam perilaku untuk melakukan gerakan dengan benar sebagai hasil dari belajar motorik. Nah manfaatnya adalah ketika contohnya misalnya seseorang melatih tentang tentang kelentukan atau fleksibilitas tubuhnya gitu. Jadi ketika seseorang berlatih sesuatu hal, ada dampak positif yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-harinya gitu. Misalnya ketika seorang dia rajin melatih dirinya untuk meningkatkan stamina-nya, olahraga. Nah dampak positifnya apa? Ketika dia beraktivitas misalnya kuliah atau kerja, nah dampak dari olahraga yang dia lakukan, keterampilan atau belajar motorik yang dilakukan itu berdampak positif pada aktivitas dia setiap harinya gitu. Jadi ketika misalnya pergi kuliah dia semangat, terus sehat bugar, terus tidak sakit atau yang lainnya gitu, yang hal-hal buruk lainnya gitu. Jadi banyak dampak positifnya itu ketika seorang mempelajari suatu gerakan atau keterampilan gitu. Nah yang fase yang terakhir adalah fase belajar. Di sini saya mengambil menurut Fish and Posner, ada 3 ya. Yang pertama adalah fase kognitif, fase asosiatif, yang ketiga fase otonom. Nah faktor kognitif ini adalah, saya bisa gampangnya contohnya, sederhananya adalah fase ini di mana fase yang ketika contohnya misalnya seorang siswa mendapat tugas atau disuruh mempraktekkan suatu gerakan. Nah siswa di sini dia akan pertama-tama dia akan melihat, memahami, dan mencoba untuk mempraktekannya gitu. Jadi fase kognitif di sini fase awal. Jadi wajar ketika seorang siswa misalnya ketika di fase kognitif, di fase awal ini dia baru gitu, dia masih gerakannya masih salah, masih banyak yang kurang, masih gerakannya tidak otomatisasi. Itu wajar ya. Jadi di fase kognitif awal, fase seseorang mengetahui gerakan apa yang harus dilakukan gitu. Terus yang kedua adalah fase asosiatif, yaitu di mana fase ini seorang telah memahami dan tahu gerakan apa yang diinginkan
ingin lakukan walaupun masih banyak kekurangan, tetapi di sini lebih baik dari fase sebelumnya. Jadi fase asosiatif ini seseorang sudah tahu apa yang dia harus lakukan, apa yang dia ingin lakukan, ya seperti itu. Jadi gerakannya lebih baik dari fase kognitif yang sebelumnya. Jadi dalam fase yang kedua ini seseorang hanya perlu untuk melatihnya, terus mengulang-ulangnya, dan mengevaluasi dirinya sendiri gitu. Ketika melihat misalnya gerakan apa yang salah, gerakan apa yang benar. Nah, gerakan yang salah itu diperbaiki dan ditingkatkan lagi gitu. Jadi hanya perlu untuk membiasakan lagi tentang terus dilatih gitu. Intinya dia perlu untuk dilatih dan ditingkatkan lagi gitu. Yang ketiga adalah fase otonom, yang dimana fase ini fase terakhir seorang sudah bisa melakukan gerakan secara otomatisasi. Hal yang perlu dilakukan adalah terus mengulangnya dan meningkatkan kualitas agar dari segi gerakannya. Nah, di fase terakhir ada fase otonom ini, seorang ketika melakukan suatu gerakan, contohnya misalnya ketika dia mendribble bola basket, nah dia tidak seperti fase 2 sebelumnya. Jadi dia sudah fasih dan gerakannya udah otomatisasi dan tidak terbatas, dia kayak tidak kaku gitu ya. Jadi sudah luas dan tahu apa yang dia lakukan gitu. Nah, mungkin sekian dari materi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata, banyak kekurangan dalam video kali ini. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya Ardi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.